Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana ya. Kali ini kita ngomongin soal apa kabar dengan cita-citamu. Jadi di beberapa hari yang lalu atau minggu lalu mungkin ya, yang menarik gini. Aku share di story nanya ya pakai fitur Ask Me Question. Ya, jadi aku nanya ke teman-teman, ke para followers di Instagram, apa kabar sama cita-citamu? Ya pengen tahu teman-teman tuh lagi ada di mana sih di antara cita-citanya gitu ya. Nah, barangkali kita lagi punya, kan kita barangkali sejak kecil punya cita-cita tuh. Cita itu kan artinya sesuatu yang kita dambakan, yang kita impikan, yang kemudian kita sematkan harapan-harapan tentang kita di masa depan di situ kan, namanya cita-cita, teman-teman. Nah, terus aku tanya, apa kabar dengan cita-citanya teman-teman? Yang menarik jawabannya tuh hampir 90% tuh menyedihkan. Jadi gini, tiap kali ditanya soal, kenapa menyedihkan? Karena ketika ditanya soal cita-cita dan apa kabar dengan cita-citanya, kebanyakan sekarang itu sedang menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan cita-cita. Nah, aku pengen ngasih tahu dan pengen share di sini, apakah kemudian mengubur cita-cita itu adalah, atau gini, apakah kemudian menjalani kehidupan yang ternyata nggak sesuai sama cita-cita kita adalah sebuah kegagalan kehidupan? Nah, jawabannya bukan. Makanya di video ini aku ngajak teman-teman untuk mengubur cita-cita, gitu ya. Nah, bukan berarti supaya jangan punya cita-cita, supaya juga bukan berarti bilang bahwa nggak penting punya cita-cita, cuman aku mau meluruskan dulu, barangkali kita selama ini punya atau ngeset cita-cita yang salah, atau masih punya definisi yang kurang tepat soal cita-cita, sehingga apa-apa yang kita jalani sekarang tidak kita syukuri sebagai bagian yang baik dan penting dalam kemudian sebenarnya menggapai cita-cita, gitu ya. Nah, mari kita mengubur cita-cita ya. Maksudnya cita-cita yang dalam definisi yang kurang tepat dan salah. Yuk kita mulai dulu ya. Jadi gini, kebanyakan orang ketika kecil itu pasti punya cita-cita, yaitu apa? Kepengen dia ketika besar jadi apa. Maka ketika ditanya soal cita-cita, itu pasti jawabannya ada hubungannya sama profesi gitu ya. Makanya kalau ditanya cita-cita, teman-teman cita-citanya jadi apa? Pasti jawabannya adalah sebuah profesi. Dokter kah, pilot kah, tentara kah gitu ya. Profesi. Dan itu pun terjadi pada aku, teman-teman. Aku punya cita-cita pengen jadi profesor ya. Sebuah profesi di mana ada gelar namanya profesor, sedang mengajar, memimpin jalannya sebuah penelitian mendalam tertentu gitu ya. Nah, hal itu kemudian membuat kita merasa bahwa orang yang sukses mendapatkan cita-cita adalah orang-orang yang sekarang sedang bekerja di profesi itu. Karena kemudian aku melihat di di jawaban-jawaban yang ada di story yang diceritakan sama teman-teman, banyak yang bilang bahwa aku punya cita-cita sebagai A, tapi karena aku sekarang ibu rumah tangga, maka aku jadinya nggak jadi. Seolah-olah hidupnya gagal. Padahal menjadi ibu rumah tangga juga sebetulnya kesuksesan kalau jadi ibu rumah tangganya ngasuhnya bener, keluarganya terfasilitasi dengan baik secara psikologis, sejahtera fisik mental, kan bagus sebetulnya ya. Nah, makanya yuk kita kubur cita-cita yang versi lama ini, yaitu cita-cita yang dalam artian sebuah profesi yang harus kita jalani seperti kita membayangkannya pada saat kecil. Ya, yang kita kubur tuh cita-cita yang itu. Maka yang perlu kita syukuri adalah apa yang kita lakukan sekarang. Kurang lebih ada rumus namanya 4F, teman-teman. Ya, aku pengen ngajak teman-teman atau untuk membuat teman-teman mengevaluasi lagi jalan karir, jalur karir, atau kehidupan yang sedang dijalani saat ini lewat 4F ini, yang kemudian kita kubur cita-cita di masa lalu, tapi kita jalani kehidupan dengan lebih penuh kebersyukuran karena kita mampu mensyukurinya. 4F. F yang pertama adalah gini, evaluasi lagi. Apakah sejatinya, sejujurnya, ya, yuk coba evaluasi dan jujur sama diri sendiri. Apapun yang kita jalani saat ini, ada unsur fun-nya apa enggak? Jadi F pertama adalah fun. Contoh gini, aku tuh pengen banget jadi seorang CEO, punya perusahaan, tapi sekarang aku pengangguran. Coba cek lagi. Coba cek. Kegiatan sehari-harinya bikin seneng nggak? Fun nggak jadi pengangguran? Kan seru ya. Gitu lah tadi.
Aku cita-cita jadi dokter, aku udah sekolah kedokteran, sekarang hanya jadi ibu rumah tangga. Coba cek, aktivitas si ibu ini sama anaknya, mainnya, ngasuhnya, ketawa-ketawanya, barang-barang bersama-samanya, fun nggak? Kalau enggak, maka kita kejar fun-nya. Kenapa? Karena hidup yang kita jalani adalah yang kemudian bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kita. Itu realitasnya. Impian itu hanya bayangan karena barangkali waktu itu kita nggak punya referensi soal realitas dunia. Maka tugas kita menikmati, mencari fun dalam apa-apa yang sedang atau saat ini kita kerjakan. Itu poin pentingnya. Ini sekalian curhat juga ya teman-teman. Aku tuh pengen banget, bener-bener punya impian banget buat jadi profesor. Tapi pas aku pikir-pikir lagi, profesor tuh kerjaannya ngapain ya? Oke, punya gelar, dia lagi mimpin riset, dia nyenengin banget apa yang lagi dia kerjakan lewat risetnya di belakang meja, terus dia menikmati ngajar, dan dia ada di kampus. Nah, bedanya itu. Tapi aku menikmati semua hal itu, bahkan aku nggak ada di kampus. Aku seneng ngajar kelas online, aku seneng diundang banyak jadi pembicara buat ngajarin banyak orang gitu ya. Aku ngelakuin riset untuk berbagai corporate atau perusahaan di market, di pasar, dan aku senang melakukan itu. Ternyata bukan soal profesinya atau cita-citanya, ternyata aktivitinya. Yuk kita evaluasi lagi, apakah aktivitas yang sekarang sedang kita kerjakan dan lakukan itu ada funness di dalamnya? Ada efek-efek kenikmatan dan kesenangan nggak? Itu munculkan, itu nikmati, dan itu kita syukuri. Kita akan menikmati lagi, menghayati lagi setiap kehidupan yang kemudian kita jalani. F pertama, fun. Yuk kubur cita-cita versi masa lalu. Apa yang kita lakukan sekarang? Cari funness, kenikmatan, enjoyment, kesenangan di tiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Aku mungkin belum jadi profesor dan nggak mungkin jadi profesor ya, karena udah mau resign nih. Aku kayaknya mau berhenti dari dunia akademis. Tapi aktivitas yang aku lakukan nggak akan aku hilangkan gitu ya. Cita-citanya mungkin aku kubur, tapi aktivitinya dan kehidupan yang aku jalani nggak akan lepas dari itu. Fun. Aku akan membuat kerjaanku, aktivitasku, kegiatanku, bahkan dampaknya itu ngasih apa? Ngasih kesenangan. Oke, kedua, fun aja nggak cukup. Kita harus punya F yang kedua, tahapan selanjutnya. Jadi kalau fun udah didapat, jangan cuma fun doang. Nanti lama-lama akan burn out, jadi bosen. Kok gini-gini aja, kok nggak ada challenge ya? Karena yang kita kejar cuma funnya doang. Maka kita harus masuk ke F yang kedua. F kedua adalah fulfillment, teman-teman. Jadi kesenangan mungkin kita dapat, kita ngulik kesenangan, kita eksplorasi kenikmatan dan kesenangannya. Cuma pertanyaannya jadi kayak gini, terus ngasilin apa? Terus mencapai apa? Terus mencukupi atas apa dalam diri kita? Kesenangan itu harus apa? Mencukupi kebutuhan pokok, mencukupi kebutuhan orang-orang yang kita cintai, mencukupi hal-hal yang menjadi aset atau modal untuk bermanfaat buat orang lain. Atau kita punya capaian-capaian yang membuat orang lain mendapatkan atau merasakan manfaatnya. Itu fulfillment, teman-teman. Aku fun riset dan dapat uang dari risetnya, bisa dimonetize itu. Aku seneng ngajar, fun untuk teaching, untuk ngajar, dan aku dibayar untuk itu, diundang jadi pembicara, untuk melakukan riset, melakukan penelitian gitu ya, diskusi dan lain-lain. Fun melakukannya, tapi ada fulfillment juga di dalamnya. Jadi fun aja ternyata nggak cukup. Fun penting. Adanya fun penting sebagai layer pertama, tapi kemudian adanya fulfillment setelahnya, itu juga penting untuk kita perhatikan. Itu F yang kedua. Maka kalau udah fun dan udah fulfill, kita nggak butuh gelar-gelar yang lain sebagai cita-cita tadi. Jadi dokter kek, tentara kek, pilot kek, yang profesi sifatnya cita-cita profesi yang sudah kita kubur. Yang penting aktivitas kita fun sama ngasih fulfillment. Nah, fun sama fulfillment udah dapet nih. Kita udah fulfill lah, dapat semuanya, kita serba berkecukupan. Lalu apa? Flexibility. F yang ketiga adalah flexibility. Dia ngasih fleksibilitas untuk kita kemudian switching, berubah. Dia ngasih fleksibilitas kita untuk beradaptasi sama realitas dunia. Beda sama karir yang kemudian karir atau profesi ya, yang kemudian kerjaan-kerjaan itu bergantung industri. Kalau industrinya kolaps nih kayak Indonesia zaman now nih ya, banyak orang yang di layoff kan bingung. Profesinya engineer misalkan, ternyata profesinya engineer nih, teknisi. Ternyata pabriknya bangkrut. Aku harus ngelamar lagi dong. Kan kayak gitu ya. Nah,
kita harus kejar satu set lagi di atasnya, di atas fulfillment yang disebut dengan flexibility. Udah fulfill, tapi fulfill aja nggak cukup. Kita harus bisa fleksibel sama apa? Sama tantangan zaman. Maka ngajak kita, ngebuat kita terus upgrade diri dalam kehidupan. Kehidupannya perjalanan, kita terus nge-upgrade untuk bisa jalan lebih jauh, waktu tempuhnya lebih cepat, dan lebih kuat gitu. Flexibility-nya kita latih. Jadi F ketiga adalah yang disebut dengan flexibility. Nah, yang keempat adalah setelah semua itu tercapai, maka kita udah sempurna mengubur cita-cita kita dan lagi bersyukur dalam kehidupan kita kalau dapetin F yang keempat. Ini indikator bahwa satu tahapan fun dapat, fulfillment dapat, sama flexibility dapat. Ini dapat poin keempatnya. Apa itu yang keempat? Financial freedom, ya. Jadi F yang keempat adalah financial freedom. Kalau teman-teman udah fun ngelakuinnya, wah mau sesulit apapun, sebete apapun, teman-teman akan senang dan jago di bidang itu, fun di situ. Terus juga fulfillment, ngasih capaian-capaian yang membuat teman-teman tuh fleksibel. Datang industri baru, perubahan teknologi, zaman itu nggak mengubah keahlian teman-teman karena teman-teman udah fun and fulfill. Mau untuk terus upgrade, maka teman-teman akan nyampe di titik di mana financial freedom. Jadi penting nggak punya cita-cita? Jawaban aku sekarang sih, di umur yang sekarang ya, di umur yang kemudian udah makin matang ini, cita-cita jadi nggak penting lagi. Maksudnya cita-cita yang ada hubungannya sama gelar atau profesi tadi. Yang terpenting ternyata 4F tadi. Maka aku ngajak teman-teman, yuk kubur cita-cita, evaluasi hidup kita yang penuh dengan kenikmatan dan kebersyukuran lewat 4F tadi. Kita upayakan, optimalkan hidup kita supaya menjalani 4F tadi. Teman-teman udah ada di F yang keberapa? Share di kolom komentar ya, dan share ke teman-teman kamu yang sekarang masih sibuk dan menyesali hidupnya karena mungkin gak sesuai sama cita-citanya. No, tugas kita make fun of it, ya, make fun of it. Terus juga fulfillment, ya, fleksibel di dalamnya, dan raihlah financial freedom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.